Pengadilan Negeri Solo membatalkan sita eksekusi lahan Sriwedari di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Pembatalan tersebut menjadi dasar pemerintah Kota Solo untuk mengklaim kepemilikan aset di tengah Kota Solo yang terbengkalai sejak 2017 lalu. Permohonan kasasi dilayangkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka melawan 11 orang ahli waris RMT Wirjodiningrat tersebut dikabulkan MA. Dalam putusan kasasi tersebut, MA memerintahkan Pengadilan Negeri Solo menindaklanjuti putusan kasasi dengan membatalkan sita eksekusi. Pembukaan Taman Sriwedari pun kemudian dilakukan menyusul putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan sita eksekusi Tanah Sriwedari hak pakai 40 dan 41. Kita ingin menunjukkan kalau ini milik kita ya, ini milik kita dan prosesnya berjalan, tegas Gibran. Bentuk keseriusan lainnya, lanjut Gibran, saat ini Pemkot Solo telah menganggarkan dana untuk pengembangan dan pemeliharaan penataan Sriwedari. Kita serius ya, serius untuk mendampingi semua proses yang ada di sini. Tahun depan tak alokasikan dana di sini untuk pemeliharaan. Anggaran 2 miliar rupiah, ujarnya. Di sisi lain, suami Selvi Ananda ini mengaku telah menyiapkan sejumlah program desain revitalisasi kasus sengketa Tanah Sriwedari seluas 99.889 meter persegi di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Gambar-gambar desain master plan sudah saya pegang. Tapi eksekusinya nunggu ya, pokoknya kita udah serius. Ini tidak menyalahi aturan, tegas Gibran. Bukti tentang hak pakai. Nah, dengan adanya hak pakai itulah kami merasa kita tempatkan atau kita dudukkan proses hukumnya. Maka kami melakukan perlawanan atau perlawanan pihak tiga, dalam istilahnya dead. Mulailah kami pada tahun 2021 ya, itu melakukan perlawanan karena kami mempunyai bukti hak pakai yang terletak di lahan Sriwedari, yaitu hak pakai nomor 46, kemudian 0026, hak pakai nomor 40, dan hak pakai nomor 41. Dari dasar itulah kita mengajukan perlawanan. Singkatnya, pada saat kita melakukan perlawanan melalui perkara perlawanan di Pengadilan Surakarta nomor 247 PDTTP tahun 2020, PN Surakarta tanggal 9 Juni 2021, pada saat itu perlawanan kami tidak dikabulkan, alias tidak dapat diterima. Kemudian pada tahun itu juga kami melakukan upaya banding, ya, upaya banding dengan nomor perkara 468 garing PDT garing 2021 di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Desember 2021. Pada saat itu putusannya adalah kami juga tidak dapat diterima. Ya. Kemudian pada tahun 2022 kami mengajukan upaya kasasi. Ya, kasasi. Di dalam tahap kasus inilah putusan Mahkamah Agung menerima perlawanan kami. Ya, sehingga pada saat itu putusan Mahkamah Agung saya bacakan ini. Pada saat kasasi intinya adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, dalam hal ini kita, ya, pihak Pemkot, yang pada intinya adalah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 468 PDT 2021 tanggal 8 Desember 2021 untuk putusan Pengadilan Negeri nomor 247 PDTTP 2020 PN Jakarta tanggal 9 Juni. Kemudian mengadili sendiri, yang intinya adalah mengabulkan perlawanan kami dan menyatakan tidak sah penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengangkat sita eksekusi atas bidang tanah, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atas fosil RPE atau Rek Padi Gendong nomor 25 seluas 99,899. Kemudian yang kelima adalah membatalkan pelaksanaan eksekusi
Saya ulangi, membatalkan pelaksanaan eksekusi yang dimohon oleh para terlawan. Atas putusan kasasi itu, ya, termohon kasasi, yaitu waktunya adalah terlawan, mengajukan peninjauan kembali, ya, peninjauan kembali, dan pada akhirnya di dalam putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tertanggal 24 Agustus tahun 2023, ya, itu menguatkan putusan dari kasasi. Artinya di sini juga intinya adalah saya bacakan: menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali. Kemudian yang kedua adalah menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dan seterusnya. Terhadap putusan peninjauan kembali inilah kami selaku kuasa hukum dari pemerintah kota, pertama tindakannya adalah memohon persalinan putusan ke Pengadilan Surakarta. Yang kedua adalah memohon untuk mengangkat sita eksekusi yang pernah ditetapkan oleh PN Surakarta, ya. Dan pada hari ini tanggal 6 Desember 2023 PN Surakarta sudah mengeluarkan penetapan yang mungkin tadi rekan-rekan media sebagian atau sebelumnya itu menyaksikan bersama dibacakan, karena kami juga belum menerima salinan penetapan secara resmi. Tapi intinya adalah yang kita lihat tadi membacakan mengenai penetapan pengangkatan sita eksekusi yang pernah dimohonkan oleh para terlawan pada saat itu, ya. Jadi itulah rekan-rekan media inti dari apa yang kami sampaikan, sehingga dengan diangkatnya sita eksekusi, kita dengar bersama juga dari jurusita pengadilan, maka saat ini pemerintah Kota Surakarta berhak atas hak pakai, ya, secara resmi diakui oleh pengadilan, hak pakai nomor 0026, hak pakai nomor 046, hak pakai nomor 40, hak pakai nomor 41 yang ada di Kelurahan Sriwedari, yang tepatnya di lahan Taman Sriwedari, ya. Saya kira demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Setelah bahasa mungkin kalau ada hal yang perlu ditanyakan kepada kami akan menjawab. Terima kasih. Ya, semua penjelasan dari Bapak Jari terkait pengangkatan serta eksekusi yang dilakukan tadi pagi beserta dengan kronologis atas permasalahan tanah HP milik Pemkot yang ada di Kelurahan Sriwedari tersebut. Mungkin terkait penjelasan dari Bapak Kadiri tadi, kalau dari rekan-rekan media yang ingin ditanyakan, kami persilahkan secara satu persatu. Mas, atas pertanyaan tadi, jadi apa yang disampaikan oleh Mas dan Ibu tadi bahwa terkait dengan adanya statement dari ahli waris yang mengatakan hak pakai ini diterbitkan atau dikeluarkan setelah inkrah, begitu. Saya tidak akan membahas di materi yang berbeda, tapi intinya bahwa kami saat ini atau pada saat kita mengajukan perlawanan, dasar kita kuat, yaitu dengan adanya hak pakai yang pada saat sengketa lahan itu berlangsung itu tidak pernah bersoal. Makanya di dalam putusan kasasi awal kita menang itu jelas hakim mempertimbangkan bahwa hak pakai yang pada disebutkan itu adalah milik sah daripada terlawan, dalam ini adalah pemerintah kota. Persoalan nanti ahli waris tidak terima berkaitan dengan dia masih memiliki hak milik itu nanti adalah haknya ahli waris, ada ruang untuk dia bisa mempersoalkan atau apa istilahnya. Nah, kalau nanti berkaitan setelah adanya putusan ini selesai, artinya di sini sudah bisa dimanfaatkan pula oleh pemerintah kota, ya, yang memiliki dasar yang kuat secara hukum. Masalah pengelolaan itu mungkin kewenangan atau domain dari pemerintah kota. Saya tidak bisa bicara mau diapakan nanti pemerintah lahan tersebut. Kira-kira gitu, Mas, ya. Lagi?